Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, saya Mediatun Pasu, CGP Angkatan 3, Kota Kupang. Saya akan menyampaikan jurnal monolog demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana Anda nanti akan mentransferkan dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda? Saya akan mentransferkan dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal saya dengan cara yang pertama, merancang pembelajaran di kelas dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi, sosial emosional, dan melakukan coaching. Yang kedua, membuat kesepakatan kelas bersama siswa dan melakukan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, berdiskusi dengan beberapa orang teman guru yang siap untuk menerima perubahan. Yang keempat, berbagi pengalaman dengan teman-teman komunitas praktisi yang sudah terbentuk di sekolah. Yang kelima, berbagi praktik baik dalam kegiatan IHT. Yang keenam, berdiskusi dan sharing dalam kelompok MGMP. Yang ketujuh, melakukan sosialisasi dalam komunitas tempat saya bekerja, yakni Yayasan Compassion Indonesia, dalam acara pengembangan staf dan mentor PPA pada tanggal 1 Februari 2022. Saya berbagi tentang cara pandang terhadap anak berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan bagaimana mendesain pembelajaran dengan memasukkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional serta coaching. Kemudian yang kedelapan, berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah mulai dari modul 1 sampai modul 3 agar dalam penyusunan visi misi sekolah dan pengambilan keputusan di sekolah dapat berpihak kepada siswa. Dan yang terakhir, yang kesembilan, menerapkan dan mensosialisasikan melalui media sosial yaitu YouTube dan Facebook. Apa langkah awal yang akan Anda lakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Langkah awal yang akan saya lakukan untuk mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah yang pertama, menganalisis kasus yang saya hadapi. Dan yang kedua, membedakan kasus itu dilema etika atau bujukan moral. Dan yang ketiga, apabila kasus itu bujukan moral, maka keputusan yang saya ambil adalah melakukan yang benar. Yang keempat, apabila kasus itu adalah dilema etika, maka langkah awal yang saya lakukan adalah mengingat 4 paradigma dilema etika. Yang kelima, memilih dan memahami 3 prinsip yang dapat dilakukan untuk membuat keputusan. Yang keenam, menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan itu saya mulai nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi itu, menentukan siapa yang terlibat, pengumpulan fakta-fakta yang relevan, melakukan pengujian benar atau salah dengan cara uji legal, uji regulasi atau standar profesional, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan atau idola. Kemudian pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, kemudian investigasi opsi trilema, membuat keputusan dan lihat lagi keputusan dan merefleksikannya. Yang ketujuh, keputusan yang diambil dapat ditinjau kembali dan ada perbaikan jika ada masukan-masukan dan pertimbangan-pertimbangan bila diperlukan, dan konsistensi dalam pengambilan keputusan. Mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Langkah-langkah tersebut akan saya terapkan ketika saya menghadapi dilema etika. Kalau hari ini saya mengalami kasus dilema etika, maka langkah-langkah tersebut akan saya lakukan dengan memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Besok, untuk anak wali saya di kelas 9C, minggu depan hari Senin di komunitas praktisi di sekolah. Siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang telah Anda ambil telah tepat dan efektif. Dalam pengambilan sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya tidak hanya memutuskan seorang diri, tapi membutuhkan orang lain yang akan menjadi teman diskusi untuk bisa memastikan bahwa langkah-langkah yang telah saya ambil sudah tepat, sudah efektif atau belum. Menurut saya, yang menjadi pendamping atau teman diskusi dalam menentukan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah kepala sekolah,
wakil kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, orang tua siswa, dan pengawas sekolah atau pembina. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam dan bahagia.